Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan NPM 07276. Di sini saya ingin melakukan percobaan langkah-langkah modul ketiga. Pada modul ketiga ini adalah mengenai physical router dan routing. Pertama yaitu melakukan routing. Langsung saja ke langkah pertama yaitu mengkonfigurasi untuk PC router. Pertama di sini saya ada Ubuntu router dan di sini ada klien pertama untuk kelas A dan ada klien kedua untuk kelas B. Langsung saja ke langkah pertama yaitu mengkonfigurasi untuk PC router. Di sini kita masuk ke rootnya dulu. Kita edit interfaces-nya. Nano ITC Network Interfaces. Oke, sebelum saya masuk ke situ, di sini saya ingin cek exit. Kita cek IPA di sini. Sini ada INP 0S3 dan INP 0S8. Kita masuk ke sudo i. Kita edit network interfaces-nya. Di sini kita edit dan masukkan auto INP 0S3 IPS INP 0S3 dengan inet static dengan address-nya yaitu 192.168.1.1 dan dengan netmask yang biasa 255.255.0. Networknya yaitu 192.168.1.0 dengan gateway-nya 192.168.2.1. Untuk INP 0S8-nya kita gunakan static juga dengan address 192.168.2.1. Ini kita lakukan pada kelas B. Terus netmask-nya sama dengan INP 0S3, terus network-nya kita bedakan, kita tambah 1. Network 192.168.2.0 dengan gateway sama dengan address INP 0S3. Ctrl X. Selanjutnya kita restart. Kayak di sini pilot, kalau pilot kita coba network interface-nya di sini kita matikan terlebih dahulu. INP 0S8-nya. Kita coba reset kembali. Berhasil, kita coba config. Apakah sudah berubah? Nah, di sini INP 0S3-nya sudah berubah 192.168.1.1 dan INP 0S8-nya 192.168.2.1. Oke, untuk perintah selanjutnya yaitu supaya bisa meneruskan paket, kita setting dengan mengetik perintah echo. Sebelumnya paketnya sudah kita install terlebih dahulu. Sini saya sudah install terlebih dahulu, langsung saja kita ke perintahnya. Di sini perintahnya echo 1 lebih besar proc 69 IP P4 IP underscore forward. Sini ada echo 1 lebih besar proc sys net IP P4 IP forward. Enter saja, di sini sedang ada error. Terus selanjutnya untuk menambahkan EV table untuk forward-nya, untuk forward interface-nya dari INP 0S3 ke INP 0S8 di PC, kita bisa melakukan perintah sudo IP tables
min not kecil, min besar, post routing, post routing ke outputnya ke INP 0S8 min J mas squared. Oke, saya cek dulu sudo IP tables min t not min a post routing min outputnya ke INP 0S8 min J mas. Oke, enter. Selanjutnya perintah sudo IP tables min a forward mana inputannya dari INP 0S8 outputnya ke INP 0S3 min M step koma established min J except. Oke. Cek dulu sudo IP tables min a forward inputannya dari INP 0S8 outputnya ke INP 0S3 min M step min step relative established. Baik, ada salah. Established min J except. Enter. Selanjutnya di sini saya hapus. Kayak di sini kebalikannya yaitu sudo IP tables min a forward inputan dari INP 0S3 outputnya ke INP 0S8 kebalikannya INP 0S8 min J except. Enter. Untuk perintah selanjutnya lakukan tes ping ke INP 0S3 dan INP 0S8 yaitu pakai 192.168.1.1. Kayak di sini berjalan. Sini ada 3 paket transmisinya dan menerima 3 yang diterima. Selanjutnya kita ping INP 0S8-nya dengan address 2.1. Kayak di sini juga berjalan terkoneksi. Kayak selanjutnya yaitu untuk melihat hasil konfigurasi pada tabel routing, lakukan perintah roll min n. Nah, di sini ada use IP-nya INP 0S3 dengan INP 0S8 dengan address yang sudah dibuat tadi. Oke. Untuk langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi klien pertama yaitu pada kelas A. Kita masuk terlebih dulu dan
Kita siapkan klien 2-nya juga. Oke, di sini kita buka terminal. Ada klien pertama. Kita masuk seperti biasanya sudah mulai. Kita masuk ke network interfaces-nya. Nah, di sini kita ada INP03. Sudah saya tulis inet static dengan address-nya 192.168.1.8 dengan text mark-nya yang biasa 255.250.250. Network-nya 192.168.1.0 dengan gateway-nya menggunakan server 2.168.1.1. Oke, kita Ctrl X. Nah, selanjutnya kita restart. Setelah berhasil, kita cek if config. Oke, di sini net address-nya sudah berubah 192.168.1.8. Selanjutnya kita ke klien 2. Kita buka terminal. Masuk ke root-nya sudah min-i. Kita masuk ke network interface-nya. Nah, di sini sudah saya edit menjadi inet static, address-nya 192.168.2.8 dengan next mark-nya sama, network-nya 192.168.2.0 dengan gateway-nya 192.168.2.1. Gateway sama yang seperti di set. Terus kita Ctrl X, terus kita restart, networking restart. Setelah berhasil, kita if config, cek config. Oke, config. Oke, di sini address-nya sudah berubah, yaitu 192.168.2.8. Untuk perintah selanjutnya yaitu langkah selanjutnya itu pengetesan routing, mana melakukan ping dari klien 1 ke klien 2 atau sebaliknya, dan proses ini harus berhasil. Kita coba di sini. Di klien 1 kita coba ping 192.168 dari address-nya si klien 2, mana itu 2.8. Oke, di sini berjalan, berarti berhasil terkoneksi. Dan selanjutnya di klien 2 kita ping pada klien 1 192.168 titik address yang di klien 1 1.8. Nah, di sini juga berjalan. Untuk langkah selanjutnya yaitu pada modul keempat di video selanjutnya. Oke, selanjutnya pada langkah-langkah modul keempat. Sini ada FTP dan Telnet. Langkah pertama kita melakukan FTP, yaitu kita masuk ke PC server dan login sebagai user root. Di sini sudah, dan langsung saja langkah kedua kita lakukan backup file psftpd.com yang asli itu dalam perintah. Tapi sebelumnya di sini kita sudah menginstal paket psftpd-nya. Langsung saja masukkan perintahnya. cp kita copy etc psftpd.com psftpd.com spasi /etc psftpd.com dan ditambah .ori 10 cp/etc/psftpd.com spasi /etc/psftpd.com.ori. Kita enter, langsung saja edit file konfigurasinya, yaitu dengan perintah nano
/etc sftpd.com. Nah, di sini kita melakukan mengedit file. Di sini ada list edit file dengan perintah listen now, terus ada anonymous enable no dengan dan local enable dan write enable yes. Terus kita Ctrl S, saya sudah saya simpan, dan selanjutnya yaitu kita merestart service FTP-nya dengan perintah /etc/initd di sftpd restart /etc/initd/psftpd restart. Kayak sini tidak ada error, berhasil merestart. Untuk selanjutnya yaitu stepnya yaitu untuk pengimplementasian FTP, kita menggunakan terminal untuk client 1 dan browser untuk client 2. Simpan dulu, selanjutnya kita ke client 1. Sini masuk ke komputer client 1 yang terus login sebagai root. Untuk melakukan transfer file harus berhubungan dulu dengan host yang memiliki file tersebut dan perintah FTP. Sini kita masuk ke terminal, sudo min-i interface-nya Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu langkah ke-6 yaitu untuk melakukan transfer file harus berhubungan dahulu dengan host yang memiliki file tersebut dan perintah FTP. Untuk sistem Unix, pemanggilan FTP client dapat dilakukan dengan perintah FTP terus IP server yang dituju 192.168.1.1. Oke, di sini ada berhasil terkoneksi, dan di sini kita masukkan name kita dengan password kita. Oke, selanjutnya itu untuk mengetahui status connection dapat dilakukan itu dengan perintah FTP status. Nah, di sini sudah terlihat FTP status koneksi ke server yang dituju 192.168.1.1. Terus perintah selanjutnya yaitu mengetahui status koneksi pada remote server, yaitu dengan perintah rstatus. Kayak di sini. Dengan di sini ada sudah masuk ke username dengan nama saya terkoneksi. Terus perintah selanjutnya yaitu untuk mengetahui perintah FTP dapat mengetikkan FTP help. Nah, di sini ada beberapa perintah untuk perintah FTP. Sini untuk mengetahui saja. Selanjutnya yaitu untuk perintah disconnect untuk memutuskan koneksi. Di sini kita melakukan untuk memutus koneksi dengan perintah disconnect. Kayak di sini sudah berhasil keluar dan kita exit.
Sekarang sudah berhasil keluar. Terus masuk ke PCKN2 untuk pembuktian komputer FTP dan buka aplikasi browser. Sekarang kita buka ke kita masukkan perintah FTP 192.168.1.1 IP servernya. Dan sini sudah bisa masuk login dengan dan sini kita mengisikan username dan password yang sudah dibuat tadi. Oke. Sini sudah berhasil terkoneksi. Sini ada beberapa file folder yang sudah dibuat sebelumnya. Oke. Perintah selanjutnya yaitu melakukan telnet. Untuk telnet yaitu masuk ke terminal dan login sebagai root. Sini kita sudo min i. Selanjutnya sebelumnya kita ke servernya dulu. Kita masuk ke terminal sudah, kita cek DP KG. Ini adalah periksa apakah paket telnet kita sudah terinstall sebelumnya. Ini sebelumnya sudah saya install, tapi kita cek lebih dahulu beritanya grab telnet. Nah, di sini sudah berhasil. Ini basic telnet server dan basic telnet kliennya. Dan perintah selanjutnya yaitu jika sudah terinstall, selanjutnya periksa apakah port chatbot sudah terbuka dengan perintah nmap. Di sini kita ke klien, perintah nmap dengan IP server 168.1.1. Selanjutnya, sini apt install map sudah terinstall. Selanjutnya yaitu kemudian ketikkan perintah telnet, terus masukkan IP, sini kita masuk login dengan username kita, password. Oke, sini kita sudah masuk. Setelah itu, setelah berhasil terkoneksi, maka login tadi dengan nama username-nya dan password-nya, kemudian buat file directory di user yang telah di remote tersebut. Sini kita buat file yaitu dengan perintah mkdir, kita buat file baru. Oke, kita kita cek file yang dibuat tadi dengan perintah. Oke, di sini sudah terbuat file baru. Sebelumnya kita ke server. Sini kita sudah membuat file dan sini ada bukti filenya, kita buat file baru. Dan selanjutnya perintah yang terakhir yaitu untuk keluar dari operasi telnet bisa mengetikkan perintah exit. Oke, sekian dari penjelasan langkah-langkah pertemuan kedua ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.